Halo guys, kembali lagi dengan podcast kami bertiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya George Giver. Dan saya Heaven Termawan. Dan saya Veronica Claresta. Kami di sini mau membahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Apa aja sih dari demokrasi yang ada di Indonesia ini? Nah, demokrasi di Indonesia itu ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, dan orde reformasi. Demokrasi liberal itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Disebut juga demokrasi parlementer. Sistem politik individu secara Konstitusional diartikan sebagai hak individu kekuasaan pemerintah. Pemerintah berlandasan UUD 1950, Penggadaian Konstitusi RIS. Untuk ciri-cirinya tersendiri itu ada agama adalah urusan individu. Setelah itu ada kepentingan pribadi di sini yang lebih diutamakan. Lalu ada pemilu secara rahasia atau diam-diam seperti itu ya. Terus selanjutnya ada mementingkan hak asasi kebebasan. Lalu ada partisipasi politik bisa diikuti dengan semua rakyat. Setelah itu dan terakhir ini ada kebebasan individu yang transitif fasi. Nah, yang kedua tuh ada demokrasi terpimpin ya guys. Demokrasi terpimpin tuh terdiri dari demokrasi kekeluargaan tanpa anarkikanya, liberalisme tanpa otokrasinya diktator. Terus ada sesuai dengan UUD 1945 dan memancarkan kepribadian bangsa Indonesia. Dan ada lagi yang ketiga kembali pada UUD 45. Dan yang terakhir keempat, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu ciri-cirinya itu dominasi presiden menguat, pembatasan peran DPR dan partai politik. Yang ketiga, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial. Yang keempat, tidak berlaku kembali UUDS tahun 1950. Yang kelima, berlakunya kembali UUD 1945. Dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Untuk latar belakang sendiri itu ada yang pertama dari segi keamanan ya. Banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan. Lalu kedua dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendal. Lalu yang terakhir dari segi politik, yaitu konstitusi gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Nah, yang ketiga ada Orde Baru. Orde Baru itu terdiri dari tata tertib atas kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Ketiga, pemerintah Orde Baru menerbitkan pengembalian Pancasila UUD 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, yaitu peristiwa gerakan 30 September 1965. Ciri-ciri Orde Baru yaitu pemerintahan cenderung otoriter, militeris. Yang kedua, sistem pemerintahan akan memiliki corak sentralis. Ketiga yaitu kekuasaan serta wewenang presiden berlebihan. Yang keempat, kepastian hukum, keadilan serta supremasi hukum sangat kurang. Yang kelima, untuk berpendapat dikekang. Dan yang terakhir, ditetapkannya undang-undang referendum. Baik, untuk yang terakhir ini ada masa reformasi ya, yaitu ada kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Lalu ada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan
oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Terus ada Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatannya sebagai presiden. Lalu yang terakhir, ada Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Untuk ciri-cirinya tersendiri ada kebebasan menyampaikan pendapat, masalah dwi fungsi ABRI, reformasi bidang hukum, adanya pembatasan masa jabatan presiden, terlaksanakan UUD 1945 beserta amandemennya, dan yang terakhir kebebasan pers. Dan yang terakhir, tujuan masa reformasi menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli tahun 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Dan yang terakhir, menjelang lengsernya Soeharto, para penjabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Baik, dari sekian yang sudah disampaikan mulai dari masa liberal, setelah itu ada Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi yang sekarang ini. Baik, saat ini kita udah di penghujung acara. Terima kasih.